Halo friends, selamat datang di channel Kaudi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kaudi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari, semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI, dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kaudi ini ya, jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Halo friend, jumpa lagi sama Kaudi. Semoga jangan bosan ya. Kita harus latihan terus biar bisa ujian PTN-nya. Oke, ini soal tentang UTBK TPS kuantitatif 2019. Oke, kita langsung aja. Ini soal tentang kesebangunan ya. Oke, kita baca. Pada segitiga siku-siku ABC ini ya, ABC ini AC 2 kali AD ya. Jadi AC yang ini AC. Nah, ini AC. Terus ini AD ya. Jadi kalau misalkan ini A, misalkan ini berarti 2A gitu ya. Nah, berarti kalau ini 2A berarti ini A juga ya. Gitu. Nah, sekarang kalau di kesebangunan gitu ya. Kalau di kebangunan ingat ini waktu kelas 9 ya, 9 SMP ya. Nah, ini ada dua garis sejajar seperti ini ya. Misalkan ini A, ini B, ini C, ini D misalkan ya. Nah, jadi ada rumus, namanya saya namain rumus gunung meletus ya. Jadi A banding A tambah B gitu ya. A tambah B itu sama dengan C gitu ya. C dibanding dengan C tambah D gitu ya. C ditambah D sama dengan, nah ini adalah laharnya, ini E adalah laharnya, ini F ya. Nah, adalah laharnya, rumus gunung meletus namanya. Oke, E banding F ya. E banding F gitu. Nah, ini jangan sampai lupa. Atau bisa juga A banding B gitu ya. Jadi perbandingan ini sisi A banding B itu sama dengan C banding D. Sama dengan C banding D. Oke. Ini diingat nih. Dua rumus ini ya. Ini namanya, saya namain rumus gunung meletus. Oke. Berarti kan kalau kita lihat di sini 1 banding 1 ya. Nah, berarti ini juga sama. Ini 1 banding 1 ya. Jadi karena yang ini kita pakai ini A banding B sama dengan C banding D ya. A banding B sama dengan C banding D. Nah, ini 1 banding 1, ini juga 1 banding 1. Karena ini sejajar. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Berapakah panjang DE-nya? Nah, untuk menjawab ini, DE ini ya. Nah, apakah cukup nih pernyataan 1? Kita cek ya. Apakah cukup pernyataan 2? Kita cukup. Kita cek dulu maksudnya gitu ya. Atau dua-duanya diperlukan untuk menjawab panjang DE berapa. Oke, kita lihat di sini. Ya, kita pakai yang ini nih. Kita pakai ini ya. Dari segitiga ABC ini ya. Nah, perhatikan di sini. Ini kan 1 ya perbandingannya. 1 banding 2 yang ini. Nah, banding 2 itu sama dengan yang ini ya, DE banding BC ya. DE banding BC ya, gitu ya. Kita pakai ini ya. Jadi A banding A tambah B sama dengan E banding F. Oke, kita pakai itu. Nah, di sini DE banding BC 1 banding 2 ya. Jadi perbandingan adalah nilai terkecilnya. Kalau misalkan ini X ya, berarti 1X banding 2X gitu. Nah, di sini kan ada nih DE tambah BC 12 ya. Berarti DE-nya adalah X, BC-nya 2X ya, sama dengan 12. Berarti 3X sama dengan 12. X-nya berapa?
tinggal dibagi 12 bagi 3, 4 ya. X-nya 4. X itu apa? X itu tadi adalah panjang DE. Nah, berarti panjang DE adalah X, yaitu 4 cm misalkan gitu ya. Nah, berarti DE-nya dapat ya. Jadi untuk satu aja cukup sebenarnya ya. Gitu. Oke. Nah, atau pernyataan 2 satu aja cukup juga nggak nih gitu ya. Nah, kita cek nih AB 12 ya. Jadi di sini ya, kalau kita cek AB 12. AB dari ini ke sini ya, ini 12. Nah, ini 12. Nah, kalau ini 12 berarti ini 6, ini 6 ya. Nah, ini 6, ini 6. Nah, tapi kita nggak tahu nih berapa panjang CB, berapa panjang DE gitu ya. Kalau CB nggak tahu, biasanya DE juga nggak bisa dapat nih ya. Yang bisa dapat perbandingannya doang gitu ya. Nah, berarti tidak bisa untuk pernyataan kedua saja gitu ya. Nah, maka jawaban yang benar adalah satu aja cukup ya. Satu saja cukup. Nah, kita lihat nih ya jawabannya yang mana. Nah, maka kalau cuma satu doang berarti yang ini nih ya. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pernyataan ya, bukan pertanyaan ya. Pernyataan ya. Tetapi pernyataan dua saja tidak cukup ya. Jadi satu aja cukup, dua tidak cukup ya tadi. Nah, maka jawabannya yang A yang tepat. Oke, seperti itu. Jadi ini diingat ya rumus kesebangunan nih. Yang ini sama yang ini. Oke, seperti itu aja. See you, bye-bye. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Audi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah.